Selamat sore, perkenalkan nama saya Lopiana Purba. Saya dari jurusan Sosiologi kelas A, dan ini adalah tugas Sosiologi, Demokrasi, dan HAM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yang dimana judul dari tugas kami ini yaitu untuk mencari pelanggaran-pelanggaran HAM yang terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Adapun pelanggaran-pelanggaran HAM ini dibagi menjadi dua pelanggaran, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, ataupun sebagainya. Dan yang kedua yaitu pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminannya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, ataupun dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan, maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM. Adapun secara umum dalam undang-undang yang dimaksud dengan ini yaitu satu, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan yang kedua adalah kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Begitupun dengan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung. Lanjut keempat yaitu penyiksaan. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani. Yang kelima adalah anak. Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan, bila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Baik dengan nomor 6, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini. Dan yang ketujuh yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Lanjut ke slide 5 ini, yaitu membahas tentang pasal-pasal yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Adapun Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal kedua mengenai tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dipaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Adapun pasal keempat yang dimana pasal keempat ini dalam keadaan apapun termasuk keadaan perang, sengketa senjata dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan siapapun adalah negara, pemerintah, atau anggota masyarakat. Pasal kelima di dalam perundang-undangan ini yaitu membahas tentang kelompok masyarakat yang rentan, yaitu tentang orang yang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Jadi di masyarakat ini mereka memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan bagi mereka. Dan pasal 8 yaitu dengan perlindungan, termasuk pembelaan hak asasi manusia. Yaitu setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dan untuk dibela. Baik dari pasal 9 yaitu tentang setiap orang berhak atas kehidupan, pasal 10 ayat 1 perpoinan yang sah, ayat kedua yang yaitu tentang kehendak bebas, pasal 19 ayat 1 dengan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah adalah harta bukan berasal dari pelanggaran atau kejahatan. Pasal 21 yaitu menjadi objek penelitian yang dimana menempatkan seseorang sebagai dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya, serta direkam gambar dan suaranya. Jadi, setiap orang juga berhak untuk tidak memberikan data-datanya secara dipaksa oleh orang lain. Pasal 22 ayat 1 yaitu hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya. Pasal 31 ayat 1 yaitu tidak boleh diganggu. Jadi setiap orang memiliki hak untuk tidak diganggu ataupun privasinya itu tidak bisa diatur oleh orang lain. Ayat kedua yaitu tentang penghilangan paksa. Dalam ayat ini adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya. Lanjut ke slide 9, yaitu pasal 39 yang dimaksud dengan tidak boleh dihambat adalah bahwa setiap orang atau pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota atau untuk tidak menjadi anggota dari suatu serikat pekerja. Pasal 41 ayat 1 yang dimaksud dengan berhak atas jaminan sosial adalah bahwa setiap warga negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan negara. Ayat keduanya yang dimaksud dengan kemudahan dan perlakuan khusus adalah pemberian pelayanan jasa atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Dan pasal 46 yang dimaksud dengan keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepertanian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender. Masuk ke slide 10, yaitu contoh kasus pelanggaran yang terjadi di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1986. Kasus penembakan misterius atau Petrus alias Operasi Celurit merupakan operasi rahasia yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Operasi tersebut berdalih untuk menekan tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Secara umum, operasi ini merupakan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga mengganggu ketentraman masyarakat. Hingga saat ini pelakunya tidak pernah ditangkap dan tidak pernah diadili. Alasan saya memilih contoh itu yaitu contoh kasus ini masuk ke pasal hak untuk mendapatkan keadilan dan hak untuk merasa aman. Jadi setiap orang ataupun warga di negara ini memiliki hak untuk mendapatkan keamanan. Dan
Dan contoh yang kedua yaitu peristiwa Tanjung Priok. Yaitu peristiwa Tanjung Priok terjadi pada tahun 1984 antara aparat dengan warga yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Akibat peristiwa ini, Tanjung Priok pada saat itu disebut sebagai The Killing Field. Dalam peristiwa ini terjadi pelanggaran HAM di mana ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Adapun solusi dari peristiwa Tanjung Priok ini yaitu pelanggaran HAM yang bersifat berat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan HAM dan menjatuhkan pidana kepada pihak yang bersalah, serta mempertegas peraturan mengenai SARA dan unsur-unsur lain agar lebih dihormati. Jadi setiap manusia juga memiliki hak untuk dihormati, ataupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 saat ribuan mahasiswa menggelar long march atau aksi demonstrasi ke gedung DPR atau MPR untuk menolak pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden. Dalam peristiwa ini terjadi pelanggaran HAM di mana 7 orang tewas dan 16 orang luka-luka akibat dipukuli, diinjak, dan ditembak brutal oleh polisi. Solusi penyelesaian karena tragedi Trisakti terjadi karena penembakan oleh polisi, kasus penyelesaian melalui pengadilan militer dan mempertegas peraturan mengenai hak kebebasan berpendapat dan hak-hak lain agar lebih dihormati. Sekian dari hasil presentasi tugas saya. Terima kasih.